Tapi Edit dan ya Aurora. Karena ini yang ketika maju semua langsung bisa kena Glacier rame-rame. Ini bisa pilihan yang bijak banget. Dan akhirnya ada Kadita. Kadita yang turun loh ini. Follow up berarti dengan Kadita ya. Oh ini lebih brutal lagi sih kalau menurutku ya. Ini benar-benar rumput susah banget untuk dikendalikan oleh teman-teman dari Bigetron Academy. Apalagi kalau kita ngeliat di sini yang jadi ya bisa dibilang target utamanya ya Aurora. Karena ya mini mobilitas juga walaupun masih ada Pride of Ice. Tapi Edith, udah lama kita nggak lihat Edith. Ya ini hero pegangan banget ya. Hero yang bisa dibilang hero-nya Bigetron banget lah. Tapi dari talent prediction kita sepakat satu suara 2-1. 2-1. Bakal jadi game yang keras untuk keduanya. Ya. Karena mungkin ya kalau menurutku pribadi dengan banyaknya player baru dari Bigetron Academy, mereka masih coba untuk meracik terlebih dahulu. Ya betul banget. Namun ya balik lagi ya Diton dan juga Bigetron Academy. Ini dia pembuktian untuk di hari pertamanya mereka. Dengan 10 hero yang sudah di-pick. Siapa yang akan mengamankan game pertama? Ini dia Bigetron Academy melawan Diton Esports. Pick off, culik-culik, ciduk-ciduk akan coba dilakukan oleh teman-teman dari Diton. Jadi kita bakal lihat aja apakah Purify dari Bigetron Academy bisa untuk ngedina itu semua atau malah semuanya bakal termakan. Dan ini dia match terakhir kita di hari ini di game pertama Bigetron Academy berhadapan dengan Diton Esports. Yes, dimulai dengan Shield Z. Yang ternyata ngebuka ke arah purple buff-nya dulu. Kalau kita ngelihat untuk line, wow sebentar dulu ya. Berarti di sini Neil-nya itu dijadikan roamer, Gatotnya yang ditaruh di arah experience. Oke, dengan posisi seperti ini sebenarnya turtle pertama punya chance yang besar banget untuk diambil oleh Diton. Karena area of effect mereka bisa dibilang udah bisa sampai ke belakang-belakang nih. Ngejagain ya ke arah Povius bisa, ngejagain ke arah Aurora juga bisa gitu loh. Jadi sisi AOE-nya lebih kenceng. Walaupun dari Riza juga ada, tapi targetingnya lumayan susah menurutku dengan hadirnya Kadita dan juga Cho. Ya, dan bahkan dengan hadirnya mid Kadita, rotasi jadi lebih enak banget. Kaditanya gak terlalu repot-repot harus ngurusin ke arah mid terus-terusan. Dia bisa untuk rotasi bersama dengan Neil, apalagi sama-sama punya, ya bisa dibilang movement yang cukup cepat, tapi dari emblemnya Ji. Ya, Wilderness Blessing di tangan dari Aurora emang niatnya untuk coba cari aman aja karena di sini kan ada flicker tapi ya udah gitu loh untuk escapability-nya agak sulit. Sementara kalau kita ngeliat 3 Tenacity yang datang dari Bigetron Academy ini emang udah jelas banget mau mencoba untuk menekankan ke arah hyper carry ke Joy-nya dulu nih karena untuk di arah early-nya Cospa bisa dibilang susah bergerak. Ya, mereka nggak mau langsung bisa instan ditumbangkan dengan pick off, tapi dengan ada LT Pitch. Lihat bagaimana sosok dari Rado mulai coba untuk di-pressure. Marcy dalam sedikit masalah. Neil hadir untuk menolong. Masih ada flicker dari Marcy. Gagal tercipta adanya first blood di menit-menit awal permainan. Sama-sama skill source dibuka, namun menurutku ada sedikit kerugian yang lebih banyak di tangan dari Bigetron Academy. Karena dari segi cooldown ya, Rapid Rise lebih cepat dibandingkan dengan adanya flicker. Dan setidaknya kalau kita ngelihat udah ada zoningan dilakukan ke arah turtle pertama. Dengan ada Heart Shatter yang tidak kena dari Finn. Buat dari Neil masih bisa untuk kabur, tapi untuk dari turtle-nya bakal coba untuk dipegang. Ada mirroring yang dilakukan oleh Ricky. Purple buff yang diambil. Ini menjadi salah satu penukaran dan flicker dari Riza. Coba untuk kabur, tapi The Way of Dragon, Avatar of Guardian, Finn menelan itu semua. Dan dikorbankan oleh teman-teman dari Bigetron Academy. Dan akhirnya CLTC yang mendapatkan first blood-nya. Itu komitnya benar-benar komit banget ya. Sampai ada Avatar of the Guardian juga yang turun untuk numbangin ke arah dari Edith-nya. Namun ini jadi modal yang bagus banget untuk Diton dari awal game. Turtle pertama didapetin. Ditambah dengan adanya Suyo. Walaupun Suyo yang tadi kehilangan purple buff-nya ya. Menurutku ini masih bisa banget ngejar leveling dari Ricky loh. Walaupun ya sekarang beda satu level berarti ya. Ya ini masih bisa lewat team fight sih menurutku. Ya dan satu levelnya ini mahal loh. Kebaca lagi. Iya. Jadi namanya map awareness ya kan. Dengan Dead Sonata yang dilakukan. Tapi emang tipikal Granger harusnya kayak biasa kayak gitu sih. Ngecek rumput. Itu enak jadi punya. Waduh di cancel. Serangan yang seperti itu. Tapi Ricky lumayan kena pressure tadi. Neil yang ternyata tergores dari segi SP-nya. Memilih untuk bisa untuk kabur aja. Ya, dan untuk sekarang Diton, nah ini dia yang jadi bete. Pertama, di arah XP lane, ini ada banyak banget pressure ke arah Marzi. Di gold lane, banyak banget zoning yang dilakukan oleh Noria. Dan bahkan trio mid lane ya kasarnya, ini lebih aktif loh. Untuk di 3 menit pertama untuk Diton. Shatter bersama dengan Flicker, tapi dia ada mid. Ada Pride of Ice yang udah ke-trigger. Riza dalam masalah, tapi sekarang dengan Glacier yang dibuka, CLPC digagalkan niat jahat yang pada Riza. Bahkan di arah bottom lane pun masih berlanjut dari team fight-nya. Noria sekarang dalam masalah, masih ada Flicker untuk mundur. Pin pun yang tadi tidak mau pulang,
akhirnya sekarang dalam kondisi yang cukup berbahaya. Rekan-rekan dari Diton. Waduh! Oh, Dead Sonata hampir saja membuat dari Pin dalam masalah. Tapi ada Finn yang siap untuk menjaga Pin supaya tidak tumbang. Itu Dead Sonata yang nyebelin banget. Karena kenapa? Recall terdelay. Sementara turtle-nya udah mau muncul dalam 5 detik lagi. Harusnya tadi itu jadi momen yang bagus banget. Tapi wow, obvious. Yap, dari depan. Lihat bagaimana Marzi yang mencoba untuk ngasih badan. Marzi mencoba untuk memberikan pressure balik kepada teman-teman dari Diton. Sedikit tenang. Karena turtle yang bakal coba untuk dipegang. Archater mulai mengudara. Rado dalam sedikit masalah. Riza dengan Glacier. The Way of Dragon sudah mulai dihadirkan. Bahkan bershoot dari Marzi ternyata masih belum bisa mendapatkan apa-apa. Malah Marzi yang tumbang sekarang. Bahkan 2 player dari Vigator Academy tidak selamat bersama dengan Turtle. Yang dikantongi oleh Diton. Wah, ini kitingnya dari Diton menggila banget sih. Cuman karena ada satu spell aja. Karena ada Revitalize dari Rado. Panjang banget dari HP-nya. Yang ngebuat akhirnya tadi kiting pun bisa dilakukan. Bahkan tadi kita lihat ya di belakang Norea. Itu terselamatkan oleh Revitalize-nya Gatot Kaca Rado. Itu kalau nggak ada Fovius dari Mars sebenarnya bisa banget nge-end ke arah belakang. Namun Norea justru dapetin 1 poin assist. Ya, bahkan Flicker tadi udah ke-trigger juga ya dari Marzi. Iya. Membuat dia gak punya lagi escape mechanism. Langsung bisa dihajar oleh teman-teman dari Diton. Norea hadir juga tadi sempat. Dan itu membiarkan dari Pin akhirnya mencoba untuk dapetin kompensasi. Sayangnya, outer turret tidak dapet. Malahan sekarang, Pin yang coba untuk dihajar habis-habisan. Dengan dia keluar daripada robotnya Pin. Tidak bisa berkutik. Glacier pun ternyata tidak memiliki damage yang optimal terhadap Rado itu sendiri. Malahan, tiba-tiba Neil ya mulai membandel, mengejar ke arah Pin. Dimanapun Pin pergi, Pin seperti tidak tenang loh. Susah juga ya, soalnya ngelihat bagaimana dari Pin mencoba untuk dapetin angle untuk bisa split push ya. Pasti ada aja yang datang. Entah itu dengan Avatar Guardian, entah itu dengan adanya Ornat yang datang. Dan bahkan Norea juga masih coba untuk membuntuti teman-teman dari BTR Academy, yaitu Pin itu sendiri gitu. Ya, dari tadi loh. Di bawah tadi walaupun memang dari Graziernya Norea belum bisa dapetin objektif ya. Tapi di atas ternyata ketika Rado berkolaborasi bersama dengan ada tadi Kelty membuat dari Diton udah bisa dapetin ke arah satu tertulet. Cukup mahal, cukup mahal. Iya. Dan untuk sekarang Diton udah dapetin leading yang bagus banget menurutku karena 3000 gold lead ditambah dengan 1 turret di arah dimana turtle-nya mau spawn. Ini adalah turtle ketiga, membuat vision dari Vigator Academy pun juga sudah mulai menipis. Apalagi dengan Finn yang sudah tumbang 3 kali, berarti secara item dia nggak bisa lama-lama di depan nih. Ya, pergerakan dari CLTC yang udah di atas sudah menandakan bahwa dia udah siap banget. Bahkan menggempur lini ke arah depan. Dan sekarang di arah speednya bakal coba untuk dihajar. 5 player bahkan sudah hadir dari Diton. Mereka udah siap banget untuk membubardir. Mereka bakal siap untuk mendapatkan karakter tahunnya. Tapi ada konsil dari Finn. Gagal archeternya. Ditendang dengan Way of Dragon. Terbuat dapat oleh Diton. Dan bahkan sekarang Glacier mencoba untuk membinai pergerakan dari anak-anak Diton. Vigator Academy dalam sedikit masalah. Bahkan Pride of Ice sudah ke-trigger dan Riza menjadi korban. Dead Sonata menjadi satu bahan yang membuat Norea mendapatkan 2 poin killnya. Wah, ini penekanan dengan adanya Norea di arah top lane, bahkan tidak menghiraukan adanya Pin mencoba untuk melakukan split push. Ternyata adalah hal yang sangat bijak untuk dilakukan oleh Diton. Mereka tahu bahwa untuk di awal-awal seperti ini lebih baik fokusin aja ke team fight-nya, dapetin banyak objektifnya daripada ya nahan ke arah satu hero aja. Karena walaupun Pin ditinggal sendirian, dia sangat-sangat kesulitan untuk ngepecahin satu turret, entah di top ataupun bottom lane. Iya, karena kalah fight 4-nya. Dan selalu dari Diton ini tahu, oke kalau misalnya mau sampai jauh kita main 5 aja. Kalau 4 menang kuantitas, The Way of Dragon ke arah yang mungkin bukan menjadi targetnya. Karena Marcy masih bisa bertahan dan tendangan dari Neil tadi bukan mengarah ke arah teman-teman dari Diton. Iya, dan justru sekarang Diton ya yang dapetin turret banyaknya gitu. Top bottom udah hilang dan bahkan ngeliat dari item udah beda 1.500 nih untuk jungle-nya. Finn sendirian tidak bisa berkutik kemana-mana lagi, bahkan dengan adanya Raw Wave juga menopang supaya dari Finn kegerus HP-nya. Karena serba salah juga. Dengan posisi Finn coba untuk maju pasti ada Cho. Begitupun juga dengan adanya Rigi. Cho ini jadi penghalang banget untuk damager-nya dari Vigator Academy. Nah, Raiza yang dari tadi aku perhatiin adalah ini tugas Rado. Dengan adanya Avatar The Guardian, nutupin jalan pulang yang sengganya kalaupun emang gak kena, ya kenanya Fovius. Ini dia, The Way of Dragon ini dinantikan dan akhirnya membuat dari Marcy tidak bisa kemana-mana lagi. Dan Sonata menjadi asik dan Kelty Zilla yang berhasil menumpaskan sosok dari Riza bersama dengan bonusnya outer turret yang begitu mahal. Baru banget aku bilangin dengan adanya Avatar The Guardian ya.
yang kena ke arah Raiza. Dan akhirnya nutupin Alter Turret dari teman-teman Bikiran Academy dan langsung didapatkan dengan begitu manis. 9-0 untuk sekarang. 6.000 gold lead di menit ke-9. Lord tentunya bakal menjadi hal yang cukup mudah untuk diambil oleh teman-teman dari Diton. Namun aku yakin Lord ini bakalan di-bikin untuk menjadi 3 lane push dari teman-teman Diton. Mengingat bahwa mereka udah kaya banget sekarang. 9-0 dan ini bener-bener, gue jujur baru nggak lagi. Gak ada poin kill yang dihasilkan Gak dari ada. Bigatron Academy. Belum. Walaupun memang untuk masalah kedua damage-nya gak ada yang tumbang ya. Ya. Bener-bener perlaner yang dimakan, supportnya juga dimakan dari Rizanya. Tapi bukan berarti sang damage dealer-nya gak dimakan mereka gak bisa berkutik, tentu saja. Mau gak mau mereka cuma bisa mainin lane jauh. Pin cuma bisa untuk mengandalkan lane bawah mungkin. Tapi ini bukan jadi harapan yang diinginkan tentunya. Itu 3 kali di Senator setengah darahnya menghilang ya untuk Iya. Moskow. Agak susah juga nih kalau mainnya di bawah kayak gini nih. Dari jauh aja kasarnya udah dikenain damage sebesar itu. Dan bahkan top lane pun terlepas. Yang akhirnya ya 3 lane push yang dilakukan oleh teman-teman dari Diton. Kalau kata CLTC tadi jangan galak-galak sama anak baru, ternyata anak barunya ini galak banget. Galak ya. Galak banget sama anak lama ya kan. Dan ternyata ada Lord yang berjalan sekarang. Terbuka celah untuk dapetin ke arah pasif dari turret-turretnya. Lihat bagaimana posisi dari Norean, begitu sulit untuk Oh, digapai. aduh bawah tuh. Dan ya, ada adu-adu mekanik di antara para jungler. Dan Neil yang coba untuk hadir untuk menolong. Tapi Archeter pun ternyata tidak mengenai target yang optimal dari Finn. Ya, dan ini benar-benar tinggal 1 turret lagi untuk di arah inner bottom ya. Sisanya udah benar-benar rontok semuanya dan menurutku permainan dari Diton juga ngerti banget dengan bagaimana caranya disiplin. 8.000 gold tapi nggak maksakan. kecuali sekarang. Avatar of Guardian dia connect. Tapi sekarang mulai ada pertikaian dan membuat dari Marzi dalam keadaan yang cukup sulit. Tapi dari belakang, Pin. Damage-nya sudah cukup dan double kill dari Ricky. Membuat adanya harapan bagi Bigatron Academy itu sendiri untuk bisa bertahan lebih lama. 2 poin kill didapatkan dan salah satunya adalah shutdown kepada Rado dengan 3 poin kill yang ia miliki. Setidaknya di sini masih ada sedikit lead yang bisa diambil oleh Bigatron Academy. Dari apa? Bukan dari Gunsling, tapi dari jungle yang bisa mereka peroleh kembali. Karena lihat perbedaannya, 2 level antar jungle ini adalah perbedaan yang sangat-sangat jauh menurutku. Namun harus diingat, di sini main targetnya menurutku ada di tangan dari Norea. Selama Noreanya belum tumbang juga, agak susah untuk langsung main front to back dengan backline yang susah disentuh. Udah sakit Pin sepertinya. Dari piercing shot yang dia punya, The Way of Dragon, tidak masalah. Finn masih bisa untuk mundur. Wallah, shit bahkan dan Finn yang coba untuk dikejar begitu saja. Avatar of Guardian, semua jalan untuk Finn ditutup oleh teman-teman dari Diton. Menghilang sudah. Lihat bagaimana Finn yang kali ini mencoba untuk kabur. Masih berhasil untuk selamat. Jujur, positioning yang dilakukan oleh Bigatron Academy agak sedikit kemajuan menurutku juga. Karena mau bagaimanapun momennya dapatkan, kalau gold difference masih 7.000, agak risky menurutku untuk keluar dari jungle area. Kalau di jungle masih oke lah, tapi kalau sampai udah ada niatan push dengan perbedaan kayak gini, susah. Ya lagi. Dan tadi emang niatnya hampir ya. Seenggaknya tes ombak sih kalau menurut gue tadi. Lihat bagaimana damage dari Pin yang tes ombak karena Chelsea sih udah lumayan sakit. Udah mulai habis di concern. Tapi The Way of Dragon kembali. Sudah tidak ada harapan untuk hidup bagi Marzi tadi barusan. Semua udah all in pada dia. Archeter mulai coba untuk dibuka. Pin lagi dan lagi. Seperti begitu empuk di tangan teman-teman dari Diton. Ricky? Dan lihat bagaimana Ricky mencoba untuk kabur dengan ada LT5 yang dia keluarkan. Avatar of Guardian selalu menjadi portal untuk pulang bagi teman-teman dari Bigatron Academy. Dan sekarang Lordnya berhasil lagi dan lagi didapatkan oleh Diton. Dan ini adalah pattern yang selalu digunakan oleh Diton. Avatar of the Guardian bukan untuk membuat momentum, tapi untuk menutup momentum pulangnya dari Bigatron Academy. Kelihatan dari itemnya pun di sini yang diutamakan adalah Athena Shield. Untuk apa? Jaga-jaga. Dengan adanya Raiza yang bakalan pasti ngeburst ke depan sana dengan Frigid Glacier. Sementara dari Raizanya itu sendiri, dia baru jadi ke arah Glowing One. Jadi damage outputnya masih belum terlalu besar-besar banget. Dan ini bakal menjadi problem juga untuk defense-nya dari Bigatron Academy. Oke, Lord Enhance udah bakal mengamuk ke arah tengah. Masih ada sosok Pin yang bisa untuk menjadi finishing shot. L'Oreal udah mulai kecicil habis dari finishing shot tersebut. Tapi base turret di arah tengah tidak tertolong. Gitu juga di arah bottom lane. Begitu pula di arah top lane. Botak semuanya. The Way of Dragon dari Neil. Mencoba untuk memberikan umpan lambung. Tapi sekali lagi Rado dalam masalah yang cukup besar. Tiba-tiba Marji nggak selamat. Dan akhirnya base turret karena buka lagi untuk teman-teman dari Newton. Tapi sayangnya mereka kehilangan Ornot. Mereka memilih untuk mundur. Mereka mencoba untuk bertahan lagi. Ya, tapi balik lagi ya.
dengan adanya setup yang dibawakan tadi. Dari siapa? Tentunya dari Rado. Dengan Avatar The Guardian kita ngelihat damage deal-nya dia aja. Ini udah lebih tinggi daripada Ornat. 21.000. Dia paling berani untuk maju ke depan sana tanpa takut tumbang. Immortality di tangan dan bahkan ngebuka momentum yang banyak banget. Sementara dari Ornat emang agak susah untuk bisa mendapatkan momentumnya karena adanya Edith dan juga Moskov. Tapi sekalinya begitu dapat, ini Ricky agak susah juga untuk bisa bergerak. Dan bahkan damage taken ya, kita ngeliat bagaimana Rado ini udah nyentuh ke angka 116.000 bahkan. Walaupun dari segi kill point yang banyak di ton padahal. Ya, dia ngerasain piercing shot mungkin dari Pin ya. Iya. Dia ngerasain juga damage dari Ricky juga. Jadi lumayan impactful tuh. Dan semakin besar lagi nih tabungan dari Diton. Nambah 3.000 setelah Lord dan juga best turretnya. Jadi 10.000 tadi sempat menyentuh. Dan mau gak mau ya, jangan, Bigetron Academy jangan sampai ke bawah ritme permainan Diton. Split push gak kelihatan dari tadi. Iya, masalahnya kalau ngomongin split push ya, itu Joey juga di keadaan yang lumayan jauh. Sampai ke reveal, ini bakalan jadi penekanan juga nih untuk teman-teman dari Diton untuk ya udah gas aja nih berlima. Apalagi Neil ya, aku lihat selalu inisiasi itu selalu dari Neil duluan. Neil nendang, pasti tim fight terjadi minimal 2 hilang. Itu dia. Pasti itu. Dia pun gak tumbang sama sekali dari Neilnya ya. Ini bahaya banget. Dan sekarang detik-detik menuju datangnya Lord berikutnya. Lord Enhance berikutnya. Tinggal hitungan detik saja, 13 detik. Apa yang akan dilakukan oleh Bigetron Academy? Apa yang bakal coba mereka lakukan? Untuk sekarang or not, dia harus coba untuk offensive lagi sih. Bisa kasih surprise. Minimal hilangin Purify dari Pin. Oh itu perlu banget sih. Cuman ya balik lagi, selain dari Purify ingat Pin juga lumayan licin nih. Namun yang nge-trigger juga bisa ada banyak, 3 orang. Kadita, Gatot Kaca, dan juga Cho. Maka di sini Diton lebih ke arah main safe dulu aja sampai ada yang ke-reveal dan ternyata udah ke-reveal. Sekarang dengan adanya Pin di sana harus hati-hati dengan adanya Spirit of Destruction. Itu dia, tapi Pin dengan konsilnya sendirian dia bawa dirinya saja. Daniel coba untuk mencari siapa yang bakal ditendang. The Way of Dragon, Avatar of Guardian menjadi kombinasi yang begitu oke. Tapi Finn menjadi penyelamat dengan Lord yang dia dapatkan. Tapi kompensasi yang didapatkan tentu tidak balance. Karena lihat bagaimana Norea begitu perkasa dan double killnya. Rhapsody-nya begitu mematikan. Menyisakan Rizal dan juga Finn sedia ada triple kill. Mewarnai dari pertempuran barusan. One straight push bisa saja dilakukan oleh teman-teman dari Diton. Membawa minion dari arah tengah. Mereka bakal coba untuk ke-press ke arah Finn-nya. Finn seorang diri bakal berat untuk diri dan akhirnya Diton, sang anak baru, mendapatkan kemenangan di debutnya di game pertama. 4-19 dengan Gold Divers menyentuh ke angka 10.000 lead. Di tangan dari Diton Esports, ini sebuah statement bahwa anak baru juga bisa memberikan warna baru dengan dominasi yang sangat kuat juga. Diton Esports menang dengan 1-0 untuk sekarang bagi teman-teman dari Bigetron Academy. Dan bisa aku bilang, power dari CLTZ dan juga Norea ini harus diwaspadai untuk di next game. Karena semuanya